Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan kegiatan dari program Minizu yang beranggotakan saya sendiri, Reina Dagustiono, dan teman-teman saya, Gema Azanova dan Niken Alianda. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari kegiatan Minizu ini, yaitu keberadaan hewan satwa yang aktif dengan berbagai bentuk dan tingkah polanya tentu mengundang rasa ingin tahu anak. Mengenalkan satwa kepada anak di jenjang pendidikan usia dini, baik dalam ruang kelas atau langsung di kebun seperti di Minizu sekolah, merupakan salah satu kegiatan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak. Tentu anak tidak dapat dibiarkan menyentuh atau memegang hewan secara langsung tanpa pengawasan guru atau fasilitator dan pendamping, karena ada beberapa jenis hewan yang dapat menggigit atau mencakar, yang dapat menimbulkan perasaan tidak aman atau takut pada anak. Harus dipastikan hewan tersebut aman, artinya jinak, agar kegiatan tersebut aman bagi anak. Yang relatif aman dan mudah antara lain memberi makan ikan dan kura-kura. Kesempatan mengenal dan bermain dengan hewan baik di luar kelas maupun secara langsung dengan mengunjungi Minizu sekolah memberi manfaat atau peluang merangsang sensor-sensor indrawi anak. Misal, anak mengenal nama-nama hewan dan keunikannya. Siswa juga dapat merasakan keras atau lembutnya badan hewan. Saat menyentuh badan ikan kecil, siswa merasa geli dan terkejut. Juga merasakan bau kolam ikan. Siswa dapat menabur makanan ikan dan melihat proses ikan memakan makanan tersebut. Tujuan dari kegiatan Minizu ini yaitu sebagai bahan edukasi untuk anak agar mereka lebih memahami teori yang disampaikan di kelas mengenai jenis-jenis hewan beserta habitatnya. Selain itu juga untuk mengasah potensi sosial dan emosi anak, simulasi motorik saat mereka memberi makan pada hewan. Yang ketiga, manfaat dari Minizu yaitu mampu kendalikan rasa takut. Dengan melihat ukuran dan bentuk hewan yang beraneka ragam, maka anak akan belajar untuk mengendalikan rasa takut. Guru bisa membantu si anak untuk kendalikan rasa takut seperti saat memberi makan hewan atau berfoto berdampingan. Yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan bahasa. Guru membantunya dengan menyebutkan nama-nama binatang yang ia lihat. Anak bisa dengan mudah menghafal berbagai kosakata dan nama-nama binatang dengan langsung melihat wujudnya. Apalagi jika anak sudah bisa membaca, maka ia bisa melihat informasi yang menjelaskan tentang hewan tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, skenario pelaksanaan kegiatan Minizu siswa PAUD ini dilakukan pada jam 8 sampai jam 15.20. Nah, pada jam 8 sampai jam 8.05 yaitu kegiatannya doa sebelum kegiatan. Selanjutnya pada jam 8.05 sampai jam 8.25 itu absensi murid. Selanjutnya pada jam 8.25 sampai jam 8.45 yaitu pengecekan perlengkapan. Lanjut jam 8.45 sampai 11.15 itu guru bercerita tentang asiknya bagaimana mengenal binatang. Selanjutnya jam 11.15 sampai jam 12.15 itu waktu istirahat. Setelah waktu istirahat dilanjutkan kembali pada jam 12.15 sampai jam 13.00 yaitu melanjutkan cerita tentang asiknya mengenal binatang.
Nah, pada jam 13.00 sampai jam 14.00 anak-anak diperkenalkan dengan berbagai macam hewan. Selanjutnya pada jam 14.00 sampai jam 15.15 yaitu kegiatannya memperlihatkan bagaimana hewan makan dan minum dan sebagainya. Selanjutnya pada jam 15.15 sampai jam 15.20 yaitu doa sesudah berkegiatan. Nah, pada jam 15 sampai 20 itu siswa diperkenankan untuk pulang dan untuk beristirahat. Nah, evaluasi dari kegiatan tersebut adalah dalam melaksanakan kegiatan Minizo ini anak-anak terlihat antusias, dalam banyak juga yang takut dan malu terhadap binatang. Namun dalam kegiatan ini banyak siswa yang mendapatkan ilmu dari kegiatan tersebut. Banyak siswa yang dapat mengenal lebih banyak macam hewan, mengetahui bagaimana cara hewan makan, bagaimana cara hewan tumbuh dan berkembang. Nah, baiklah, sekian saya kembali. Baiklah, sumber SDM yang dibutuhkan dalam program Minizo ini yaitu keterlibatan guru, anak-anak, serta orang tua, di mana guru-guru ini akan mengenalkan binatang-binatang yang ada di sekitar kita kepada anak-anak. Selanjutnya yaitu orang tua sebagai pengawas terhadap program ini. Selanjutnya yaitu media penunjang yang dibutuhkan. Media penunjang yang dibutuhkan dalam program ini yaitu seperti lemari, ruangan, boneka-boneka gambar hewan, serta gambar-gambar hewan yang akan ditempelkan pada dinding. Fungsi dari lemari ini ialah untuk menyimpan boneka-boneka yang ada, untuk menyimpan boneka-boneka yang telah dikumpulkan dan disimpan di lemari agar tersusun dengan rapi. Selanjutnya itu sumber dana. Sumber dana yang didapatkan dari program ini yaitu dari iuran SPP, anak-anak. Selanjutnya yaitu dari ketua yayasan. Demikianlah hasil presentasi kami tentang program Minizo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.